Haleluya. Salam Nusantara dari Sabang sampai Maroko, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yohanes 14 ayat 6. Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Roma 10 ayat 9 dan 10. Kiranya Tuhan Yesus memberkati doa dan harapan saya di malam hari ini. Kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa menyertai kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih, kami tahu betapa pentingnya pengakuan di hadapan Bapa di surga. Kami mau mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan membacakan dalam Matius 10 ayat 32-33. Setiap orang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Wow, ini perkataan Yesus yang betul-betul kita harus waspadai senantiasa dalam hidup kita sebagai pengiring-pengiring Tuhan. Tema kita adalah pentingnya mengaku Yesus di depan manusia. Karena kalau kita tidak mengakui, kata firman Allah jelas, Dia juga tidak mengakui kita. Kalau kita menyangkal, Dia juga menyangkal. Jadi sebenarnya benarlah apa yang dikatakan dalam Amsal. Jadi pentingnya mengaku Yesus di depan manusia karena hidup mati dikuasai oleh lidah. Dalam Amsal 18 ayat 21. Hidup mati dikuasai lidah. Siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi kalau kita menggunakan lidah kita untuk sesuatu yang jahat, untuk suatu penyangkalan, penolakan, penghinaan kepada Tuhan, merendahkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita merasa lebih hebat dari Tuhan, ya tinggal menunggu waktunya saja, ya. Jadi tidak perlu Anda membalas yang jahat dengan yang jahat, hinaan dengan hinaan, olokan dengan olokan. Tentu sebagai manusia daging kita ingin melakukannya. Tapi sebagai manusia roh, Tuhan sudah melarang kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi justru kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Dan orang-orang bahkan yang menghina, menganiaya kita harus kita doakan. Wow! Itu pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Mantap kan? Jadi memang tidak mudah. Tapi mulut kita harus mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena kalau kita mengakui Dia sebagaimana Roma katakan, bahwa apabila kita mengaku, kita akan mendapatkan keselamatan daripada Dia. Kita akan dibenarkan dan lain sebagainya. Jadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita perlu mengakui Tuhan di hadapan manusia. Kadang-kala ada banyak orang tidak siap. Bahkan dalam satu ayat juga dikatakan, kalau dia tidak mau mengakui aku, mengakui firmanku di hadapan manusia, atau malu mengakui aku di hadapan manusia, dalam seperti mana Lukas 9 itu, ya, ayat 26, kita juga akan ditolak oleh Dia di depan Bapa dan para malaikatnya. Dan itu sebabnya mulut kita mengaku betul-betul dari hati kita. Karena dari hati kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, kita akan diselamatkan, kita akan mendapatkan sesuatu yang baik. Nah,
Yang kedua kata firman Allah, kalau kita tidak mengakui di depan manusia, Yesus juga tidak akan mengakui kita di depan Allah Bapa. Jadi yang dapat memisahkan kita dengan Tuhan itu sebenarnya adalah penolakan kita. Kalau kita katakan, aku gak mau percaya Yesus, oh no problem. Tapi itu akan memisahkan engkau dengan Tuhan selamanya. Kalau engkau tidak bertobat. Memang Tuhan panjang sabar untuk menantikan orang-orang yang menolak Dia, dengan harapan orang-orang itu bisa kembali kepada Dia. Karena Tuhan tidak ingin manusia yang diciptakannya itu masuk ke neraka yang akan menghukum dia sampai selama-lamanya. Sebelum itu datang, atau sebelum kematian datang kepada kita, baiklah kita jangan melakukan penyangkalan ini. Karena ketika kita melakukan penyangkalan, ya, kalau kita tidak mengakui di depan manusia, Yesus tidak mengakui kita. Jadi kita tidak akan diselamatkan, kita tidak akan dibenarkan, dan kehidupan kekal akan hilang dari hidup kita. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, supaya Tuhan menyatakan segala kebaikannya, Tuhan menyatakan segala pertolongannya bagi kita, untuk kita tetap mendapatkan yang terbaik. Dan Alkitab mengatakan, saya baca dulu, ada yang kemudian 32, 33. Dan sebaliknya, barang siapa mengakui, ya, Tuhan di hadapan manusia, Tuhan juga akan mengakui dia di hadapan para malaikat dan di hadapan Tuhan. Jadi keputusan itu ada di tangan Tuhan, keselamatan itu ada di dalam tanganmu, dan keputusan itu ada di dalam batinmu, dalam mulutmu. Dan ketika kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, maka Dia akan mengakui kita. Kalau kita tidak mengakuinya, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak diharuskan, yang tidak seharusnya menjadi bagian kita. Itu bagian setan, itu penolakan itu bagian setan. Tapi bagian kita adalah yang sebenarnya yang Tuhan sediakan, yang terbaik. Tapi kalau manusia sampai hati untuk memilih yang terbaik, yang tidak baik itu, ya mau apa dibilang, kan kita nggak bisa paksa. Hak-hakku, ya, kehendak-kehendakku, kemauan-kemauanku. Kalau aku mau tinggal bersama setan, kenapa? Ya, ya nggak ada yang larang. Tapi jangan sampai terjadi penyesalan. Penyesalan selalu datang terlambat. Tapi saya berharap ada pertobatan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Nah, yang ketiga kata firman Allah, maaf saya mau bersentuh tinggal lagi. Kalau kita kalau kita menyangkal Dia di depan manusia, Dia juga akan menyangkal kita di depan Bapanya. Jadi ketika kita menyangkal Tuhan, kita kehilangan hak. Kalau mengakui Tuhan, kita punya hak, ya. Kita punya hak kebenaran, kehidupan, janji ahli waris, ada bersama dengan Dia di surga. Tapi kalau kita menyangkal Dia, kita kehilangan hak atas surga, kehilangan hak untuk hidup, menerima janji-janji Tuhan, kehilangan hak untuk memerintah sebagaimana firman Allah, memerintah bersama dengan Yesus, dan kehilangan hak untuk tinggal bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan kalau kita menyangkal. Jadi keputusan itu ada di tanganmu, bukan di tangan kita. Tapi saya mau katakan betapa pentingnya kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hadapan manusia, di tengah-tengah pergaulan kita. Itu sebabnya kenapa saya mengatakan pentingnya kita mengakui, supaya tidak lagi orang meraba-raba bahwa kita bukan orang percaya. Dan kita perlu mewaspadai diri kita sebagai orang percaya untuk tidak serupa dengan dunia ini, untuk tidak
tercemar oleh dunia ini, untuk tidak berperilaku seperti dunia ini, tapi kita mengalami pembaharuan yang dilakukan, kerjakan oleh Kudus dalam hidup kita, sehingga kita tahu mana kehendak Allah yang baik, yang benar, dan yang sempurna. Itu sesuatu yang sangat dasar dan luar biasa. Doa dan harapan saya, kita bukanlah orang-orang yang menyangkal, kita adalah orang-orang yang menggunakan mulut kita untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, supaya kita menerima hidup, bukan kematian. Karena hidup mati dikuasai lidah. Kalau kita menyangkal Dia, kita terpisah dari Tuhan. Tapi kalau kita mengakui Dia, kita bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan-Nya. Kiranya kita bukan orang-orang yang malu untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di depan manusia. Karena ada banyak orang ya tidak berani mengakui, sekalipun dikatakan dia sudah percaya Yesus, tapi dia tidak berani mengakui di depan manusia, di depan teman-temannya, teman-teman sekerjanya, dia tidak mau mengakuinya. Tetapi saya mengatakan, kita sebagai orang percaya yang betul-betul, kita harus rela dan harus dengan penuh keyakinan berkata, I am a Christian. Aku adalah orang percaya. Dan itu harus kita berani ucapkan di manapun kita berada. Kalau harus ada orang yang bertanya kepada kita atau mempertanyakan kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus berani. Tetapi saya mengatakan, yang lebih penting daripada itu adalah tunjukkanlah perbuatan Yesus di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa dan terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Tuhan menolong kami, sehingga hidup kami hidup yang menyenangkan hati Tuhan, hidup kami hidup yang mempermuliakan Tuhan, hidup kami adalah hidup yang menikmati segala pertolongan dan kemurahan Tuhan dalam hidup. Terima kasih. Kalau engkau sakit, apapun sakit penyakit, dalam nama Yesus, segala sakit penyakit perintah keluar, dan oleh biru-biru Tuhan engkau sembuh, oleh kuasa engkau sembuh dalam nama Yesus. Dan bagi mereka-mereka yang mengalami masalah, Tuhan datang kepada mereka, Tuhan menolong mereka satu demi satu dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kebaikan Tuhan mereka nikmati dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus kami bersyukur engkau. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita di malam ini, dan Allah terus akan menolong kita untuk terus berada bersama-sama dengan Dia, dan berani mengakui Dia di depan siapapun. Mantap, mantap, mantap. Oh ya, saya hampir lupa. Jangan lupa untuk berdoa, membaca firman Allah, dan memperkatakan firman Allah, walaupun satu ayat yang kita perkatakan, tapi berulang-ulang, yang semoga itu akan membawa pembaharuan iman kita dari sehari ke sehari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.